kita awali hot topic dari kelakar Menteri Keuangan yang mengaku sempat takut ke Universitas Indonesia. Pemirsa, pada Sabtu 14 Februari yang lalu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhistira Dewa ini hadir dan berpidato di Wisuda Universitas Indonesia di Balairung, Depok. Di pidato, pemirsa, Purbaya berkelakar mengaku takut hadir di tengah-tengah acara wisuda UI. Pasalnya ia pernah didemo mahasiswa UI ketika pertama kalinya menjabat sebagai Menkyu. Padahal ia mengaku pernah menjadi dosen UI loh. Jadi katanya kalau mahasiswa ngajak debat nih, sudah pasti akan kalah nih Purbaya. Jadi mahasiswa-mahasiswa dan juga mahasiswa ini sudah sangat-sangat pintar begitu. Purbaya pun menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo agar UI bisa meningkatkan ranking universitasnya hingga 100 besar. Kehadiran Purbaya di wisuda ini tidak hanya berpidato saja, namun juga hadir untuk mendampingi anak pertamanya yang juga wisuda di hari itu. Kita simak pernyataan Purbaya selengkapnya. Sebenarnya Pak Rektor, saya kesini agak takut. Karena pada waktu saya jadi menteri, hari pertama BEM UI demo di depan DPR, suruh saya turun katanya. Di sini mana yang demo? Ada nggak? Nggak ada ya? Yang mereka nggak tahu, saya juga pernah dosen di UI. Jadi kalau Anda ngajak debat saya, Anda pasti kalah. Saya dosen S3 Economic Business. Anda kan masih mahasiswa pada waktu kemarin ya. Yang kedua, hubungan saya dengan UI cukup dalam ya. Waktu saya jadi ketua lembaga penjamin simpanan, saya mengalokasikan dana cukup untuk membantu program di Fakultas Teknik UI yang bekerjasama dengan Fakultas Teknik di Berkeley. Jadi kita kirim setiap tahun 3 orang UI ke Berkeley dan mereka mendapat apresiasi yang tinggi di Berkeley. Ini sebenarnya udah gelombang kedua atau ketiga mungkin. Wah, Glory, jadi ternyata Pak Purbaya ini sebelum jadi Menteri Keuangan pernah juga jadi dosen di UI. Dosen di UI, iya, jadi tapi juga, kok dia takut ya sama apalagi biasa kan sering berhadapan juga dengan mahasiswa di UI ya. Jadi untuk Pak Purbaya ini gak usah takut begitu ya, karena anaknya pun juga ternyata wisudawan juga di UI. Betul sekali. Dan kita lanjut ke hot topic kedua, pemirsa. Seorang pemotor terprosok ke jurang dan mengalami luka-luka akibat aksi berbahaya rombongan motor gede atau moge. Nah, pemirsa, aksi berbahaya moge ini viral di media sosial dan terlihat pengendara sepeda motor melaju dari arah Sidang Barang menuju ke Cianjur. Tidak lama kemudian sebuah moge menyalipnya dan setelah cukup lama melaju tiba-tiba satu moge lainnya ikut menyalip. Namun saat di kawasan Kampung Cikadok, moge kedua tersebut langsung menggunting laju kendaraan dan tiba-tiba mengerem di depannya. Kemudian sepeda motor berplat nomor B3402 GES ini menabrak bagian belakang moge yang menyalip itu. Dan akibatnya sepeda motor itu oleng kemudian terprosok ke dalam jurang di kanan jalan. Korban diduga mengalami patah kaki lantaran terprosok ke dalam jurang sedalam 5 meter. Dan pihak kepolisian pun menemui korban yang diketahui bernama Dian Rusdiana ini. Namun infonya korban memilih menjalani pengobatan tradisional dan belum bersedia untuk menjalani pemeriksaan medis maupun membuat laporan ke kepolisian. Yang bersangkutan kaget karena memang itu kendaraannya moge, yang satu sudah mendahului dan ketika akan didahului yang kedua kaget dan menurut keterangannya bahwa ban depannya bersentuhan dengan box daripada moge yang kedua itu. Kami menghimbau kepada driver moge, kita selaku manusia, kalau memang sudah mengetahui, jangan sungkan, jangan ragu datang ke kami. Kita akan bersama-sama. Dari pihak korban pun tidak menuntut. Dan kita lanjut ke hot topic selanjutnya, pemirsa. Tembok pagar setinggi 5 meter dengan panjang 65 meter roboh menimpa tembok dan ruangan SMP Negeri 182 Jakarta.
Inilah pemirsa detik-detik tembok pagar rumah warga setinggi 5 meter lebih dengan panjang 65 meter yang berada di samping SMPN 182 Jakarta Selatan roboh. Selain menimpa pagar sekolah, tembok besar itu juga mengakibatkan salah satu ruangan, yaitu di SMPN 182 ini mengalami kerusakan parah. Untuk pemirsa, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini karena sekolah sedang libur. Menurut PLT Kepala Sekolah, yaitu Narwan, pihak sekolah telah mengirimkan surat kepada pemilik rumah untuk memberikan informasi kondisi tembok yang sudah miring. Kita simak pernyataan pihak dari Kepala Sekolah berikut ini. Dari pihak yang punya pagar siap untuk mengganti yang rusak, terutama asetnya 182. Nah, untuk penanganan sementara ini dari PSU yang dikerahkan dari kelurahan sudah berjalan. Yang diutamakan adalah pagar yang menimpa got agar tidak terjadi banjir. Dan untuk selanjutnya nanti akan ke pagar yang 182 yang rusak itu. Ya, beruntungnya tidak ada korban jiwa ya, Andros. Dan juga tapi sekolah juga dalam keadaan libur ya, pada saat itu semoga ya. diperbaiki ya tembok-tembok yang sudah tidak kuat lagi. Oke, pemirsa, kita lanjut ke hot topic yang keempat, di mana ada suami dari seorang anggota DPRD Jawa Tengah ditembak orang tidak dikenal saat duduk di teras rumahnya. Jadi pemirsa, peristiwa dugaan percobaan pembunuhan tersebut terjadi pada Sabtu malam. Sebelum kejadian, Ahmad Muzakim yang merupakan suami dari anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Nur Fatwah baru saja pulang ke rumah usai mengikuti sejumlah kegiatan. Kemudian korban sempat menerima tamu di teras rumahnya termasuk seorang kepala desa. Tak lama setelah itu seorang pengendara sepeda motor berhenti di depan rumah korban. Pelaku yang mengenakan helm dan masker mengendarai sepeda motor dengan nomor polisi yang ditutup oleh kantong plastik. Dari jarak sekitar 10 meter, pelaku langsung melepaskan 1 kali tembakan ke arah korban, namun tembakan tersebut meleset. Usai kejadian, pihak kepolisian datang ke lokasi dan juga melakukan olah TKP. Polisi menemukan proyektil di area teras rumah setelah mengenai bagian atas dek teras dan memantul ke bawah. Sementara jenis senjata yang digunakan masih dalam pemeriksaan laboratorium untuk memastikan kaliber dan juga karakteristik dari proyektil ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.